Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membuat satu video kembali dan kita mengambil kitab yang bernama Hidayatus Salikin yang dikarang daripada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, yang mana kitab ini juga mengambil daripada kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada halaman 82 ini sampai 83 kita akan membicarakan salah satu salat yang disunahkan di dalam agama kita, yaitu salat witir. Salat witir sekurang-kurangnya kita kerjakan itu dengan satu rakaat. Nah, jadi boleh saja kalau kita ingin mengerjakan satu rakaat selesai, sudah selesai. Boleh saja. Dan juga sekurang-kurang sempurna. Ini jadi sekurang-kurang sempurna. Tadi satu rakaat tadi sekurang-kurang mengerjakan, ini sekurang-kurang sempurna, maka kita kerjakan dengan 3 rakaat. Yang pertama itu dengan 2 rakaat 1 kali salam, kemudian yang kedua dengan 1 rakaat dengan 1 kali salam, maka 2 rakaat tadi dengan 2 kali salam. Namun ada juga orang yang mengerjakannya dengan 3 rakaat 1 kali salam dan dengan 1 tahiyat, yaitu hanya tahiyat pada tahiyat rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua itu tidak ada tahiyatnya. Nah, ini ada juga, namun kebiasaan kita di kampung kita mengerjakannya dengan 2 rakaat dahulu, kemudian 1 rakaat sesudahnya. Apabila sesudah suratul Fatihah, sudah suratul Fatihah tadi pada rakaat yang pertama, maka ada kesunahan bagi kita untuk memilih ayat atau surah, yaitu surah Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Itu rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua sesudah suratul Fatihah ada kesunahan bagi kita untuk memilih surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Itu rakaat yang kedua. Kemudian pada rakaat yang ketiga itu rakaat yang ketiga kita sunnah membaca sesudah suratul Fatihah itu Qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Baik mengerjakannya itu dengan 3 rakaat 1 kali salam ataupun dengan 3 rakaat dengan 2 kali salam. Terlebih akmal, terlebih sempurna mengerjakannya dengan 5 rakaat. Dan lebih sempurna lagi mengerjakannya dengan 7 rakaat. Lebih sempurna lagi mengerjakannya dengan 9 rakaat. Dan lebih sempurna lagi mengerjakannya dengan 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak daripada salat witir, yaitu dengan 11 rakaat. Dan sunat pula bagi kita membaca doa kunut pada rakaat yang terakhir pada tiap-tiap bulan Ramadan sesudah pertengahan bulan Ramadan sampai selesai Ramadan. Maka jikalau engkau berniat bangun, jadi kita ini habis sembahyang Isya, kalau habis sembahyang Isya itu kita mengerjakan sunat sesudah Isya, kemudian mengerjakan beberapa sunat lain, kita bisa, kalau kita kada berniat bangun di malam hari untuk beribadah lagi mengerjakan salat sunat, maka langsung kita salat witir. Nah, salat witir. Kemudian misalnya kita bangun juga tengah malam, sesudah di ujung malam lalu kita salat tahajud, nah itu kita tidak menutup lagi tahajud itu dengan witir. Dan sudah witirnya sudah Isya tadi aja. Jadi tahajudnya kada lagi witir, jangan habis Isya sudah witir
habis tahajud lalu berwitir pulang. Nah itu 2 kali witirnya dalam satu malam tuh, kada kada boleh juga witir 2 kali dalam satu malam. Cukup satu witir tadi saja. Kalau kita berniat dengan niat yang kuat, bahwasanya kita akan bangun di sepertiga malam dan mengerjakan ibadah salat tahajud, maka sesudah salat Isya kita mengerjakan sunat sesudah Isya dan sunat-sunat lainnya, maka kita tidak mengerjakan witir, lalu kita bangun di sepertiga malam, di penghujung malam, lalu kita mengerjakan salat tahajud beberapa rakaat, kemudian mengerjakan, salat-salat sunat lain, sesudah itu ditutup dengan salat witir. Nah, sesudah dengan tutup dengan salat witir, kita berzikir, atau kita membaca Al-Quran, atau kita bertasbih, atau kita membaca selawat, kemudian datanglah adzan subuh. Nah, sesudah adzan subuh itu lalu kita mengerjakan sunat sebelum subuh. Sesudah mengerjakan sunat sebelum subuh, lalu kita mengerjakan beberapa wirid-wiridan yang sudah biasa dikerjakan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian datanglah salat subuh. Sesudah salat subuh kita mengerjakan wirid-wirid, ratib-ratib atau amaliyah-amaliyah tarekat yang kita miliki sampai datangnya salat isyraq. Nah, hanya sembahyang isyraq. Nah, sesudah sembahyang isyraq kita boleh lagi sembahyang sunat beberapa rakaat. Kemudian sesudah itu baru mengerjakan salat duha. Nah, ini ada bersambung, istilahnya tuh amalan-amalan yang kita kerjakan sampai salat duha. Nah, habis salat duha itu silahkan nang hendak ke kantor silahkan ke kantor, nang hendak ke pasar silahkan ke pasar, nang hendak jadi karyawan silahkan jadi karyawan, mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Nah, inilah cara-cara kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menurut tuntunan daripada orang-orang kita terdahulu, yaitu nenek moyang kita yang beraliran daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam video ini bisa kami laksanakan, bisa kami amalkan, dan mudah-mudahan juga bagi anak-anak kami, adik-adik kami yang masih menuntut daripada ilmu pengetahuan agama ini bisa memahaminya dan bisa secara bertahap untuk melaksanakannya hingga ini menjadi sebuah uh, keamalihan yang istiqamah hingga pada akhir hayat nanti. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.